Selamat siang Pak, nama saya Sebastian Sungkasi, NPM 24103547. Di sini saya akan mempresentasikan teori belajar kognitif. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu teori. Teori secara umum adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena atau kejadian. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Itu berkaitan dengan teori. Nah, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, kebiasaan, dan perilaku baru. Permanen sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Belajar tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga terjadi sepanjang hidup kita melalui berbagai pengalaman kita. Menurut Jean Piaget, The Psychology of Intelligence 1950, belajar adalah proses kognitif yang melibatkan asimilasi dan akomodasi. Anak-anak membangun pemahaman tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Nah, kognitif mengacu pada proses mental yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, ingatan, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ini mencakup bagaimana kita memproses informasi, belajar, mengingat, dan berpikir. Secara sederhana, kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang memungkinkan kita untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Itu yang berkaitan dengan kognitif. Nah, tadi saya sudah menggabungkan bahwa nanti saya akan menjelaskan apa itu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah suatu kerangka teoritis yang berfokus pada bagian proses berpikir, pemahaman, dan memproses informasi berperan dalam pembelajaran. Teori ini menempatkan pikiran manusia sebagai pusat dari proses pembelajaran, sehingga mempengaruhi cara individu mempersepsi dan merespon lingkungan di sekitar mereka. Ada beberapa prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Saya akan menjelaskan apa itu prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Proses belajar lebih penting daripada hasil, itu yang pertama. Prinsip ini menekankan pentingnya proses belajar itu sendiri. Kemajuan dan pemahaman konsep selama proses belajar lebih diutamakan daripada sekedar mencapai hasil akhir. Fokusnya adalah pada bagaimana siswa belajar, bukan hanya pada seberapa baik mereka mencapai tujuan akhir. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget ada 4 tahap. Yang pertama, sensorik motor. Pada tahap ini bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia melalui indera sensorik dan kegiatan motorik. Itu pada tahap sensorik motor, itu yang berusia 0 sampai 2 tahun. Mereka juga bisa mendengarkan. Jadi untuk tahap ini ada juga saya pernah belajar tentang tabula rasa, bahwa mereka bilang bahwa anak-anak itu yang berumur 0 sampai 2 tahun itu seperti kertas kosong. Ternyata tidak. Jadi pada tahap ini mereka mampu melihat, mendengar bahwa ini adalah suara ibu saya. Nah, yang kedua, praoperasional. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitar mereka. Yang ketiga, operasional konkret, usia 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitar mereka. Mereka bisa memanipulasi, bisa, dan hampir bisa mencapai tahap operasional formal. Nah, yang keempat, tahap operasional formal, umur 12 tahun ke atas. Tahap
keempat ini memandang seseorang anak sudah berpikir secara lebih ke atas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Jadi mereka bisa berpikir secara rasional, artinya mereka bisa berpikir secara logis dalam kehidupan sehari, bisa memanipulasi ide, begitu. Oke, baik Pak, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.